Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mamanya Rafa dari Kobar Ababil. Selama pembelajaran di rumah, anak saya sangat senang mendapat video dari Ustazah, dan itu sangat membantu sekali untuk pembelajaran di rumah. Ustazah juga selalu menyemangati saya sebagai orang tua untuk selalu mengajarkan anak saya untuk belajar tartili dan lain-lain. Terima kasih Ustazah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selama di rumah melakukan kegiatan dengan baik, senang, walau kadang merasa jenuh karena intensitas bertemu dengan teman dan guru di sekolah tidak terlaksana karena adanya pandemi saat ini. Pasca merebaknya COVID-19, saya mengalami perubahan besar-besaran dalam menjalani kegiatan sehari-hari. Karena sebagai seorang ibu, kini saya juga dituntut untuk menjadi guru bagi KKA. Dalam artian, harus lebih intens dan lebih detail lagi dalam mengembangkan kemampuan kognitif maupun motoriknya. Hal tersebut merupakan sesuatu yang biasanya saya serahkan kepada para ustazahnya di sekolah, dan saya tinggal terima 70% tugas. Jangan ditiru ya ibu. Selama masa pandemi corona yang menyerang dunia mengharuskan setiap orang untuk tidak beraktivitas di luar terlebih dahulu. Begitupun dengan sekolah. Sekolah memberlakukan pembelajaran dari rumah sehingga salah satu cara mengurangi aktivitas anak di luar rumah. SDIT Al-Irsyad Al-Islamiyah Karawang adalah salah satu sekolah yang memberlakukan hal tersebut. Kesan yang saya rasakan ketika diberlakukannya pembelajaran dari rumah yaitu anak-anak menjadi lebih dekat dengan orang tua dan juga saudara-saudaranya. Ketika mereka merasa kesulitan, mereka bisa menanyakan langsung kepada orang tua atau saudara yang ada di rumah. Walaupun dengan diberlakukannya belajar di rumah, mereka tidak bisa langsung berkomunikasi dengan teman-temannya ataupun gurunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya orang tua dari Audrey Lima Al-Jazari dan Arkil Dua Abdurrahman bin Auf. Seperti kita ketahui bersama bahwa dalam 2 bulan terakhir ini proses belajar tidak berlangsung seperti biasanya. Semua berlangsung secara online, jarak jauh, melalui berbagai media baik teks, video, ataupun voice note dan lain sebagainya. Di awal waktu kegiatan belajar di rumah ini dimulai, saya ataupun mungkin beberapa orang tua lainnya mengalami cukup kesulitan karena pada saat itu tugas yang diberikan menurut kami itu sangat banyak. Dalam satu hari bisa lebih dari 1 mata pelajaran, terlebih untuk orang tua yang memiliki lebih dari 1 anak yang harus ditemani pada saat proses belajar jarak jauh ini. Namun di sisi lain, saya juga maklum bahwa ini adalah hal yang baru untuk kita semua, untuk pihak sekolah dan juga pihak orang tua. Alhamdulillah di tengah kesulitan tersebut, para guru mata pelajaran sangat terbuka untuk komunikasi. Kesulitan dapat kami komunikasikan, dapat kami sampaikan, dan para guru pun bisa memberikan saran bagaimana sebaiknya tugas tersebut dilakukan. Alhamdulillah, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mama Syafiq dari 8 Granada ingin memberikan tanggapan sedikit mengenai pembelajaran daring. Adapun tanggapan saya yaitu cukup berkesan sebetulnya, baik itu buat saya sebagai orang tua maupun buat anak-anak. Namun ada sisi positif dan negatifnya dari pembelajaran daring tersebut. Sisi positifnya yaitu yang pertama, anak-anak menjadi lebih dekat dengan keluarga, ada emotional interaction antara orang tua, anak, adik atau kakak yang biasanya mungkin masing-masing sibuk dengan aktivitas sendiri, sekarang menjadi lebih dekat, terutama di bulan suci Ramadan ini. Anak-anak bisa mengerti bagaimana tugas orang tua di rumah dan mereka pun bisa support orang tua dalam menyiapkan buka atau sahur. Jadi ini ada poin positifnya. Selain itu, dengan pembelajaran daring ini juga mereka menjadi lebih mandiri dan percaya diri dalam belajar dan mengerjakan tugasnya, walaupun tentu belum bisa 100%. Jujur,
Awalnya saya dan anak-anak merasa sedikit shock karena anak-anak yang biasanya jam sekolah berada di sekolah, belajar bersama dengan ustazah, bersama dengan teman-teman, mendadak harus belajar secara mandiri di rumah dengan memanfaatkan teknologi yang ada. Saya dan suami sebelumnya sangat membatasi pemakaian gadget untuk anak-anak. Akan tetapi dengan kondisi seperti ini, saya dan suami melonggarkan peraturan tersebut dengan tetap memberikan pengawasan dalam pemakaian gadget. Anak-anak yang tadinya tidak terbiasa dengan email, dengan media sosial, apa itu Google Classroom, mau nggak mau menjadi terbiasa dengan hal-hal tersebut karena semua pembelajaran tugas-tugas diberikan dengan melalui aplikasi-aplikasi tersebut. Kendala lain adalah menanamkan kebiasaan bahwa proses belajar mengajar harus tetap berjalan seperti biasanya, hanya saja tempatnya berada di rumah. Kesannya belajar di rumah adalah anak menjadi lebih mandiri, ya. Kemudian dalam mengerjakan tugas juga anak lebih bersemangat lagi karena diberikannya melalui media pembelajarannya melalui media daring atau online atau berbasis teknologi, sehingga ada perbedaan ketika belajar di kelas dengan belajar di rumah. Saya acungkan jempol untuk guru-guru Al-Irsyad yang sudah sedemikian kreatif, inovatif dalam memberikan pembelajaran. Media pembelajarannya sudah menarik perhatian anak-anak. Ada yang melalui Kuiper, ada yang melalui YouTube, ada yang melalui potongan-potongan cerita, kartun seperti itu, sehingga anak yang biasa di kelas mendengarkan guru menjelaskan di depan, semenjak belajar di rumah anak lebih metode belajarnya lebih kepada visual dan mengaplikasikannya kepada bentuk tulisan seperti itu. Jadi pesan-pesannya mungkin agar di penilaian nanti tidak melihat salah atau betul apa yang dikerjakan oleh anak, tapi lebih kepada penghargaan bahwa anak sudah mau mengerjakan tugas. Mengenai pembelajaran online, tentunya dengan kondisi seperti ini pasti ada yang sudah siap dan yang tidak siap. Untuk hal ini, pemberian pembelajaran online untuk guru-guru semua Al-Irsyad untuk sebagai pemula itu sudah dikatakan bagus menurut saya. Tapi sistem online ini tidak bisa diikuti oleh semua siswa SMP karena ada yang udah siap ataupun tidak. Pada awal-awal study from home, anak kami senang sekali karena guru-guru memberikan tugas dan materi yang banyak, sehingga saya pikir cukup sampai jam 1 siang untuk menyelesaikan tugas-tugas itu. Ya, saya pikir anak saya dari pagi sampai jam 1 siang itu tanpa makan siang terus mengerjakan soal, mengerjakan tugas tanpa berhenti. Setelah jam 1 baru break untuk makan, kemudian sholat. Setelah jam 1 lebih kepada menyelesaikan tugas praktek dari gurunya seperti video prakarya, misalnya tari saman. Anak kami sangat senang dengan video dari gurunya yang memberikan contoh gerakan langsung dari beliau, walaupun juga sesimpel mungkin, sederhana tapi mudah dipahami. Namun setelah berjalan beberapa minggu, tugas semakin sedikit ya yang dikasih guru-guru, dan saat itulah anak kami menjadi kebingungan mesti belajar apa.